Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor NPM 257828037. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan hasil implementasi tugas network socket programming dari latihan 1 hingga latihan 4. Oke, deskripsi tugasnya yaitu mahasiswa diminta membangun sebuah sistem otomatisasi jaringan sederhana yang mensimulasikan pengiriman instruksi konfigurasi dari sebuah automation controller atau berperan sebagai klien ke sebuah remote agent yang berperan sebagai server. Fokus utamanya adalah pada pembentukan koneksi dan pertukaran bit stream berisi text pilot di atas protokol TCP. Lalu arsitektur sistem, yang dimana server atau agent BY bertindak sebagai logical endpoint yang berada dalam status passive open. Server ini harus mampu menangani beberapa instruksi otomatisasi secara konsulen menggunakan multi-threading agar tidak terjadi blocking saat menerima tugas dan banyak controller. Lalu yang kedua ada klien yang berperan sebagai controller yang bertindak sebagai active open yang melakukan inisiasi koneksi ke IP dan port server untuk mengirimkan perintah otomatisasi. Jadi di setiap latihan saya menambahkan fitur secara bertahap mulai dari komunikasi dasar, persinteks, multithreading hingga validasi keamanan pada latihan 4. Lanjut, kita akan masuk ke latihan 1. Jadi latihan 1 ini basic connection, kita disuruh membuat script dasar di mana controller dapat terhubung ke server pada localhost dengan port 9999. Agent dan controller dapat langsung memutus koneksi setelah terhubung. Jadi contoh outputnya ini pada agent akan aktif menunggu instruksi otomatisasi di port 999 ini yang telah kita buat. Lalu sesi dimulai dengan controller, ini IP-nya 127.0.0.1 dan ini si controller nanti ini dia melayani controller. Ini nanti bakalan random ya teman-teman. Jadi di sini si agent ini akan mengirim pesan session ready ke klien. Lalu pada output controller atau klien, dia akan menghubungi si remote agent ini menggunakan IP, ini IP. Lalu sesi terhubung dan respon dari si agent akan berkata session ready. Nih, yang dikirim dari si agent atau server. Oke, sebelumnya kita cek dulu instruksi hands-on-nya, tugasnya. Jadi pada bagian A ini mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan. Dari latihan 1 hingga 3, dia akan menunjukkan source code yang diambil langsung dari git text menggunakan git fetch, remote, dan nama tag. Jadi di sini saya akan jelasin sedikit yang saya tahu tentang git fetch. Jadi git fetch ini berfungsi untuk mengintip kode yang udah kita buat dari latihan 1 hingga latihan 3. Jadi git fetch ini dia akan mengintip kode kita. Jika kita jalanin git fetch, dia akan mengembalikan ke masa lalu atau ke latihan pertama kita, latihan 1, tanpa harus kita melihat GitHub, karena kan pastinya pada file kita ini pasti kode terbaru kita atau latihan 3. Otomatis kita nggak tahu dong latihan 1 karena udah menyimpan yang terbaru. Jadi fungsi git fetch ini untuk mengintip kembali ke masa lampau. Oke, mungkin kita akan coba jalani. Salah.
git fetch github latihan 1. Oke, lalu git checkout latihan 1. Kenapa seperti ini ya teman-teman? Sebentar, mungkin kita coba buka Sublime. Oke, rupanya bisa ya. Oh iya, karena sebelumnya saya jelasin dulu kenapa seperti ini. Karena pada saya mengerjakan latihan 1 itu, saya membuat 2 commit. Mungkin jadinya seperti ini karena saya menggunakan 2 commit, yang dimana saya terakhir itu, yang commit kedua itu menambahkan variabel klien pada line 11. Seperti itu. Ini udah kembali ke latihan 1 ya teman-teman. Jadi pada latihan pertama ini saya membuat komunikasi dasar antar klien dan server menggunakan library socket. Socket ini ya. Tuh. Menggunakan library socket. Konsep yang saya pakai itu socket ini, yaitu socket yang pertama. Lalu ada bind, bind, lalu listen, lalu listen, lalu ada accept, dan juga connect, serta ada connect itu untuk menghubungkan dari socket controller ke agent PY atau server untuk mengkonekin. Lalu yang terakhir saya menggunakan konsep send untuk mengirim pesan, dan juga receive ini receive. Oke. Pada agent saya membuat socket menggunakan socket ini ya. Ini. Kemudian bind ke IP ini. Nih, bind ke IP 127.0.0.1,999 dan ini IP dan portnya itu 99999 ini. Lalu server akan menunggu koneksi menggunakan listen. Dia akan menunggu koneksi dari si controller. Lalu setelah itu klien akan terhubung, yang dimana server akan menerima data menggunakan receive yang saya buat ini, receive 1024 dengan decoder. Lalu
pada klien, di sini saya membuat atau melakukan koneksi ke server menggunakan connect. Jadi dia akan connect ini connect, menggunakan connect untuk menghubungi si remote agent. Setelah terhubung, klien akan mengirim pesan server. Pesan server ini sesi terhubung. Kemudian server akan memberikan respon, yaitu agent akan berkata sesi terhubung atau session ready ini ya. Si agent atau servernya itu akan mengirim pesan session ready ke klien. Intinya pada latihan 1 ini hanya fokus pada komunikasi dasar antara dua program. Oke. Lanjut pada soal kedua. Oke, soal kedua yaitu text pilot serialization, yaitu mengimplementasikan pengiriman tugas otomatisasi berupa string perintah yang harus di-encode menjadi bytes sebelum transmisi. Format inputnya itu berupa port, text, dan comment. Jadi contoh outputnya, dia akan mengeluarkan perintah untuk memasukkan perintah otomatisasi dengan format port, text, dan cmd, yang dimana kita akan memasukkan ini geo slice 1.2 push config.2 flan 10 dengan sending mengirim text byte, yaitu ini geo push ini ke si agent, dan agent ini akan mengeluarkan instruksi mentah dari geo push ini ya. Langsung saja kita masuk ke git check out latihan 2. Oke, ini udah berhasil. Kita coba cek. Nah, sudah. Pada latihan kedua ini, sistem mulai menerima perintah otomatisasi dengan format tertentu, ya teman-teman, yaitu format port, text, dan comment. Ini port, text, dan comment, atau ini ya, enggak sih, ini port, text, dan comment. Sebelumnya saya mau memberitahu konsep yang saya pakai itu adalah split string .2. Contohnya ini nih. Ini ya, string atau string processing, lalu formatting output. Data yang diterima dari klien itu akan di decode
lalu dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu port, text, dan comment, dan akan di decode split seperti ini nih. Ini saya menambahkan port, text, comment, dan data split. Lalu text format, text replace, saya menambahkan ini. Lalu comment format replace ini dengan output nantinya yaitu geo slice push config flan 10. Jadi dia berfungsi untuk menyambungkan port. Lalu kalau pada controller ini tidak banyak perubahan, dia hanya membuat teks, task, input, memasukkan perintah, otomatisasi format ini ya, yang akan kita masukin ini nih, geo slash push config flan 10 ini. Oke. Dia akan mengirim text byte text encode ini. Lalu intinya pada latihan 2 itu menambahkan kemampuan sistem untuk memahami dan menampilkan instruksi otomatisasi. Jadi saya menambahkan fitur-fitur yang pertama ini, text format text replace ini, dan juga ini string processing. Lanjut, di sini kita akan masuk ke latihan 3, yaitu multi-threaded automation agent, yang dimana kita akan memodifikasi server agar dapat menerima dan mengeksekusi tugas dari beberapa controller secara simultan menggunakan library threading. Jadi outputnya nanti akan agent multi-threading aktif di port 9999 ini. Jadi outputnya ini thread 1, thread 2, menangani controller A, controller B. Jadi dia itu bisa menangani banyak klien. Jadi nggak berhenti. Langsung aja di sini kita git check out latihan 3. Oke, masuk. Nah, jadi pada latihan ketiga server dimodifikasi agar dapat melayani banyak klien secara bersamaan menggunakan multi-threading. Lalu konsep yang dipakai itu threading third, lalu sebentar.
ini. Lalu ada konsuren atau konsurensi, dan juga function handler. Ini handle klien ini, fungsi handle, yaitu untuk menghandle semua seperti client socket, client address, dan client ID, yang dimana biar si server atau agent ini bisa merespon banyak controller. Jadi kenapa sih perlu kita pakai third? Jadi tanpa third, server hanya bisa melayani satu klien. Lalu klien yang lain itu harus menunggu. Jadi dengan third ya, dengan third ini yang saya tambahin. Dengan third, setiap klien ditangani oleh third yang berbeda, lalu bisa berjalan secara bersamaan. Implementasi yang saya gunakan pada latihan 3 ini, saya menambahkan ini while true, client socket, client address, dan server socket, yang dimana dia akan menghandle si targetnya. Lalu si identitas klien itu saya menambahkan ini controller name dan juga client ID ini. Outputnya nanti dia akan seperti ini nih. Dia akan mengeluarkan, jadi controller name ini akan mengeluarkan input third 1. Intinya pada latihan 3 kita membuat sistem lebih realistis karena dapat menangani banyak koneksi secara simultan. Lanjut, kita akan masuk ke latihan 4 atau B ini. Kita disuruh menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana agent hanya akan merespon teks jika diawali dengan prefix. Prefixnya yaitu auto text tagar ini. Lalu jika data yang dimasukkan tidak memenuhi kriteria prefix atau tidak sesuai dengan prefix auto text tagar ini, program harus meraise exception. Unauthorized text protocol ini menampilkan kesalahan di terminal atau error ya teman-teman, dan secara otomatis memutus koneksi soket. Lalu jalankan dan tunjukkan hasil pada terminal saat pengiriman teks berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Lalu kita simpan dan commit lalu push ke GitHub. Oke, langsung saja. Di sini kita git check out master. Git check out master. Oke, udah.
Oke, di sini kita akan memodifikasi pada file agent atau kode agent. Pada latihan keempat, saya menambahkan validasi untuk memastikan hanya perintah valid yang diproses oleh server. Mungkin di sini konsep yang saya pakai itu validasi string, lalu prefix checking untuk mengecek apakah prefixnya sesuai atau tidak. Yang pada perintah tadi itu, jika prefix sesuai, dia akan menyambung koneksi, dan saat prefix tidak sesuai, dia akan menampilkan unauthorized text protocol. Lalu di sini yang ketiga kita menggunakan custom exception dan juga keamanan sederhana. Oke, mungkin di sini kita tambahin dulu aja. Kita akan membuat class kita salin aja nih. Lalu di sini kita menambahkan class yang tadi unauthorized text protocol. Lalu di sini saya akan menambahkan sebentar. Oke. Kita pakai ini string. Aduh, salah sebentar. Received instruksi mentah data. Oke. Lalu pada ini mungkin kita hapus saja. Kita ubah decoded
sama dengan data decode strip ini. Jadi kita ubah ya teman-teman, kita ubah tapi kalau kita ubah nggak apa-apa sih teman-teman, kita ubah bentar, apakah ada kesalahan? Enggak sih, harusnya teman-teman, harusnya sudah benar ya. Jangan kita hapus, mending kita buat aja lagi. Di sini kita buat if not decode storage auto tagger, jangan lupa tag. Lalu kita buat print error. Kita buat third name. Oke. Lalu prefix tidak valid. Ini fungsinya kalau kita tidak memasukkan auto text ini atau prefix yang sesuai pada perintah, dia akan mengeluarkan prefix tidak valid atau invalid nantinya itu. Kita buat seru aja, prefix tidak valid. Lalu kita akan membuat client
socket send untuk mengirim perintah. Invalid prefix. Encode. Oke. Lalu kita tambahin client socket close. Kita return sudah. Mungkin ini aja kali ini. Mungkin ini aja yang kita tambah. Kita coba Ctrl Save. Mungkin kita coba jalanin. Kita coba jalanin di sini aja. Kita buat 2 cmd. Apakah sudah sesuai? Ada error teman-teman. Aduh. Pada line 14 dev handle client, handle socket, client address, dan client ID. Kita coba cek. Ini di mana ini? File agent 14 handle client socket, client address, indentation. Kenapa ada error ya teman-teman? Indentation exception online 11. Kita coba tambahin paste. Oke, sudah bisa. Kita lupa ya tadi nambahin paste. Jangan lupa tambahin paste. Lalu kita controller. Oke. Di sini sudah berhasil menangani controller A. Kita coba cek dulu. Yang dimana inputnya sama ya, menangani controller A 127. Nah, di sini kita
suruh pakai prefix auto text, dimana kita salin dulu ini geopost ini. Nah, kita salin, kita ketik prefixnya itu, ntar kita cek auto text tagar. Wow, kenapa ini? Auto text if not decode exception insert sub. Agent Waya len 26. Ada error lagi len 26. Aduh. Self context run if not decoded start with auto text error name decoded is not defined. Len 26 in handle client. Hmm. 26. If not decoded, storage kenapa nggak bisa ya? Apa kita salah jalan ini? Auto text sebentar, mungkin kita coba pastiin sekali lagi. Kalau nggak bisa kita benerin. Agent contra auto text.
exception in third satu exception traceback most recent class is if not it's dan 26 handle client kita coba tanya GPT. Dipakai sebelum dibuat. Ini harus direview dulu jadi string. Typo ya teman-teman. Typo. Start. Oh iya, start. Astaga. Start. Sebentar, coba kita jalanin lagi. Aduh. Controller auto task tagger lalu
Masih nggak bisa loh teman-teman, ya Allah. Sebelum baris ini, tambahkan decoder, data decoder. Oh iya, salah teman-teman. Astaga, jadi cuma gara-gara jadi kan ini artinya variabel decode, jadi dipakai sebelum dibuat di log kita itu ini masih berbentuk bytes, masih pakai ini nih, b ini. Jadi harus di decode dulu jadi string. Jadi di sini kita akan menambah ini decode ini di sini aja nih. Sebelum if not, kita coba sekarang coba kita close dulu. Ini pasti bisa, ini harusnya karena udah kita decode terlebih dahulu. Agent pay controller pay. Oke, kita harus cepat mengejar durasi video. Wah, sekarang berubah lagi ini. Dan 28. Apapun banyaknya ini error. Start str object has no attribute start with. Did you mean start with? Apa yang kamu maksud start with? Apa yang kamu maksud start with? Kita coba ini. Dia nggak paham start with, saya nggak tahu start with. Oke, kita jalanin lagi nih. Maaf ya teman-teman kalau banyak perbaikan, namanya masih belajar. Agent pay controller pay. Auto text out. Error lagi, ya ampun.
Astaga, kita coba tanya dulu. Kenapa ya? Kok masih salah? str object has no attribute start with start. Oh, astaga. Oh iya, kan kita pakai switch. Astaga, maaf ya teman-teman atas kelalaiannya. Jadi di sini kita coba jalanin lagi. Kita nggak boleh menyerah sampai bisa di running. Bahkan GBT-nya pun ngetawain. Agent PY controller PY. Oke. Auto task. Oke, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Jadi ini yang saya maksud, ya ampun, setelah panjangnya kita coba controller auto text. Tuh, bisa teman-teman. Nih, config flag selesai melayani. Tuh, jadi dia di sini berbeda ya. Di sini ini random kayaknya 6001 tadi. Di sini kita coba 5 kali. Tuh, kita coba. Alhamdulillah bisa setelah kita error. Jadi ya teman-teman, kalau kode itu typo, kita ini benar-benar harus jeli ya teman-teman. Bahkan tadi kita lupa mendekode, dan juga ini switch, dia nggak bakalan kebaca aturan switch sampai what do you mean katanya comment prompt tadi. Oke, what do you mean start with aturan start switch karena kita pakai switch. Oke, udah berhasil ya. Tapi di sini kita disuruh nyoba bagian nggak berhasilnya. Kita coba ya. Kita coba hilangin nih prefixnya karena kita disuruh nyoba bagian tidak berhasil. Di sini kita. Nah, kalau nggak berhasil itu dia bakalan prefix tidak valid atau error teman-teman. Jadi agent atau server akan merespon invalid prefix. Kalau nggak percaya kita coba. Tuh, invalid prefix. Jadi yang udah, mungkin di sini kita lanjut pembahasan. Jadi tambahan utama saya itu kita masuk ke kode. Yang penting ini udah sesuai ya teman-teman. Berhasil dan juga errornya berhasil. Tambahan pada kode saya itu yang pertama itu yang paling penting yaitu si prefix yang udah kita tambahin nih, auto
tags yang dari tadi error, rupanya kita lupa mendekode, dan juga ini aturan star switch jadi star width. Lalu ada validasi kode if not dekode ini, yang artinya dia itu menjadi security atau untuk mengecek apakah sesuai prefix atau tidak. Jika sesuai dia akan menyambungkan, dan jika tidak sesuai dia akan error. Lalu jika tidak valid dia bakalan ini nih, client socket ini dia akan send atau mengirim output invalid prefix dan encode. Jadi nanti outputnya itu agent akan berkata invalid prefix ini. Lalu jika valid itu dia akan mendekode replace ini jadi auto text tagar ini satu. Contohnya ini nih. Mana ya? Nih. Ini kalau berhasil kayak gini. Lalu agar sistem itu tidak menerima perintah sembarangan ya teman-teman, dan hanya memproses teks yang sesuai dengan format atau prefix yang sesuai. Intinya pada latihan 4 itu menambahkan aspek keamanan sederhana pada sistem automation. Lalu alur sistemnya itu yang pertama controller mengirim teks, lalu yang kedua agent menerima data, yang ketiga agent memvalidasi prefix, yang keempat jika valid akan diproses oleh si agent, dan jika tidak valid dia akan ditolak. Lalu yang terakhir agent mengirim respon ke si controller. Lalu pada latihan 4 itu saya nggak cuma hanya menambahin prefix, tetapi juga meningkatkan logika sistem dengan menambahkan validasi terhadap format perintah yang diterima oleh server. Tujuannya adalah agar sistem menjadi lebih aman dan hanya memproses instruksi yang sesuai dengan protokol yang telah ditentukan ya teman-teman. Di sini saya menambahkan strip untuk menghilangkan whitespace seperti spasi atau tab di awal dan di akhir. Hal ini itu penting karena tanpa normalisasi validasi prefix bisa gagal karena ada spasi yang tidak terlihat. Seperti itu. Lalu pada if not decode star switch auto text, di bagian ini saya menambahkan validasi untuk memastikan bahwa setiap perintah harus diawali dengan prefix, yaitu auto text tagar ini. Prefix ini berfungsi sebagai identifikasi bahwa perintah berasal dari sistem automation yang valid. Lalu tambahan yang ketiga yaitu penanganan error atau reject text, yang dimana client socket ini atau client socket dan juga client socket clause ini, jika prefix tidak sesuai maka sistem akan memproses perintah error. Ini nih penting juga ya teman-teman, karena untuk mencegah sistem mengeksekusi perintah yang tidak valid. Lalu
Hmm, Lalu setelah prefix divalidasi, saya menghapus prefix tersebut agar format data kembali ke bentuk awal, yaitu port, text, dan comment. Biar kita bisa masukin lagi ya teman-teman. Supaya tetap kompatibel dengan logika latihan 2 dan 3. Terus port, text, dan comment decoded split ini setelah prefix dihapus, data diproses menggunakan logika yang sudah dibuat pada latihan 2. Ini menunjukkan bahwa sistem dikembangkan secara modular tanpa mengubah struktur utama kita ya teman-teman. Lalu respon controller itu yaitu client, socket, send, ready, encode ini. Jika semua validasi berhasil, server akan mengirim respon session ready sebagai tanda bahwa teks berhasil dan diterima dan diproses. Oh ya, pada latihan 4 ini sistem sudah menerapkan konsep sederhana mulai dari protokol validation, input sanitization, dan juga basic security control. Jadi perubahan pada latihan 4 ini saya menambahkan normalisasi input dengan strip. Jadi bukan cuma menambahkan prefix ya tadi. Lalu ada validasi prefix sebagai kontrol keamanan. Lalu mekanisme penolakan teks dan tidak valid. Lalu penghapusan prefix agar tetap kompatibel dengan sistem sebelumnya, dan juga pengiriman respon berbeda berdasarkan kondisi valid atau tidak. Mungkin sekian dari saya, Dimas Dawananda. Jika banyak salahnya saya mohon maaf, namanya kita masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.